Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 Madrasah Aliyah Al-Hariyah? Semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi dari COVID-19. Semoga masih semangat menonton video sosiologi karena kita hari ini akan membahas mengenai integrasi. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Kemudian yang kedua adalah doakan Bapak Ibu guru dan diri kamu sendiri serta keluarga kita tetap terlindungi dari COVID yang mulai meningkat, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ujian nasional ini. Kita masuk ke sosiologi kelas 11, yaitu syarat terjadinya integrasi. Sebelum masuk ke syarat terjadinya integrasi, Ibu mengingatkan terlebih dahulu, untuk pembelajaran sosiologi, pastikan kamu sudah mengklik subscribe dan berkomentar pada video sebelumnya dan video hari ini, serta tugasnya akan difoto dan dikirim lewat e-learning ya. Oke, Ibu akan kembali mengulang materi mengenai integrasi. Integrasi adalah persatuan atau sesuatu yang membuat kita menjadi bersatu. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai syarat terjadinya integrasi. Pastikan kamu sudah menyediakan alat tulis, buku tulis, dan juga pulpen ya. Kita akan masuk ke syarat terjadinya integrasi. Syarat terjadinya integrasi ada 3, yaitu 1. Anggota masyarakat harus saling membutuhkan. Seperti kita di kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2, kamu sadar bahwa kamu adalah anggota kelompok dan saling membutuhkan. Dengan mengumpulkan uang kas, dan akhirnya uang kas itu akan dipakai untuk kebutuhan kelas juga. Kita masuk ke kategori nomor 2. Syarat terjadinya integrasi adalah konsensus nilai dan norma. Ibu ulang, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan norma adalah aturan. Sedangkan konsensus adalah kesepakatan nilai. Kesepakatan. Jadi, syarat untuk terjadinya integrasi adalah kesepakatan, sesuatu yang dianggap baik, dan aturan dalam masyarakat. Jadi gini misalnya, aturannya adalah bahwa hari Sabtu kita akan mengadakan ekskul, dan ketika tiga kali tidak hadir, maka kamu akan dipanggil orang tua. Itu adalah konsensus nilai dan norma. Sekarang yang ketiga, nilai dan norma tidak mudah dirubah. Peraturan dari sekolah kita, dari Madrasah Aliyah Al-Hariyah adalah handphone dikumpulkan setelah tadarus. Setelah dikumpulkan, handphonenya nanti akan dikembalikan ketika pulang sekolah. Supaya apa? Supaya kamu lebih fokus dalam belajar. Jadi aturan ini pakem, nggak mudah dirubah, kecuali ketika ada Bapak Ibu guru yang membutuhkan handphone untuk kamu searching pelajaran. Jadi harus ada alasan. Nah, sekarang yang ketiga, bentuk integrasi ada 3, yaitu normatif, fungsional, dan koersif. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam soal. Silahkan baca LKS-nya. Dan soal nomor 1 pada materi kali ini adalah apakah soal nomor 1 yaitu apakah arti dari integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Nomor 2 adalah berikan contoh. Berikan contoh integrasi dari ketiga hal ini. Oke, ulang ya. Soal nomor 1, apakah arti dari integrasi normatif, fungsional, dan koersif? Pertanyaan nomor 2 adalah berikan contoh integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Kita akan masuk ke yang selanjutnya pada materi lisan 4 yang sudah kamu setor ya. Proses integrasi ada 2, 1 asimilasi, 2 adalah akulturasi. Kalau Ibu ngertiinnya, asimilasi ini adalah es jus, sedangkan akulturasi adalah es campur. Apa sih artinya? Kalau misalnya kamu makan buahnya di blender, tadi buah mangga misalnya nih, mangga di blender,
Setelah itu, maka hasilnya adalah menjadi jus mangga. Bentuknya tidak sama dengan bentuk semula. Itulah asimilasi. Dua budaya bertemu dan berbaur dan menghasilkan kebudayaan baru. Nah, kalau akulturasi adalah es campur atau sop buah. Ada potong-potongan buah, tapi kamu masih bisa tahu, oh ini potongan mangga, ini potongan apel, ini potongan pir. Jadi akulturasi adalah dua budaya bersatu dan bercampur menjadi satu tanpa merubah budaya awal. Jadi kita masih bisa lihat nih, oh ini budaya A, ini budaya B bercampur. Kalau asimilasi, budaya A sama B bercampur dan menjadi budaya C. Gitu. Paham ya? Oke, kita masuk ke faktor pendorong interaksi. Faktor pendorong interaksi ada 6. Pertama adalah toleransi. Toleransi tahu kan? Saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah kesempatan seimbang. Seperti sekolah, perempuan dan laki-laki wajib belajar 12 tahun, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Adabnya adalah yang muda menghormati yang tua dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Kemudian sikap terbuka. Kalau kita terbuka terhadap nilai baru, terhadap norma baru, dan bisa diadaptasi dengan budaya kita, maka akan terjadi hal yang lebih baik, akan terciptalah integrasi. Kemudian ada amalgamasi. Amalgamasi apa sih? Perkawinan campuran. Misalnya, ayah sukunya adalah Jawa misalnya. Ibu sukunya adalah Batak misalnya, orang Batak nih. Nah, yang satu berbicaranya tinggi, keras, karena memang dialeknya seperti itu. Sedangkan yang Jawa lebih halus. Nanti ayah akan menjadi lebih tinggi sedikit nadanya, dan si ibu akan menjadi lebih rendah sedikit nadanya. Itulah yang disebut dengan amalgamasi, ada penyesuaian budaya. Dan yang terakhir adalah musuh yang sama. Kalau kita merasakan musuh yang sama, maka satu kan tujuannya kan, musuhnya sama nih, berarti kita berkumpul menjadi satu dan berusaha untuk menjatuhkan dia. Semoga sampai sini bisa dipahami. Ibu ulang, jangan lupa tetap terapkan prokes, dan hari ini tugasnya ada 2, yaitu mengerjakan ini, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jangan lupa di like, di komen, karena ibu melihat absen dari komentar kamu. Tuliskan nama dan kelas. Cukup sekian. Kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita membaca doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran sosiologi yang lebih mumpuni dan lebih banyak pengalamannya, mohon maaf banyak kekurangan dalam pengajaran. Saya minta arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.